selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita tetap bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di tengah suasana pandemi yang belum cukup membaik ya Bapak Ibu yang kekasih, saya yakin Bapak Ibu semua saudara semua datang penuh dengan kerinduan. Seperti yang selalu Bapak Gembala katakan, kalau kita nggak datang dengan kerinduan, rasa-rasanya akan pilih ibadah di rumah, betul? Tapi kita tidak akan mengecilkan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sedang juga beribadah di rumah. Karena nilai sebuah ibadah adalah bicara tentang hati kita Bapak Ibu. Biarlah pagi kita ini bukannya kita hadir, tetapi kita sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Memberi yang terbaik dalam segala suka dan duka kita. Kita mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, masa penampian itu sudah tiba. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan semakin kuat. Mau tidak mau akan terlihat kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah kota benteng kami yang kuat Tuhan. Apakah yang bisa memisahkan kasih Engkau daripada kami Tuhan? Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau kita renungkan betapa Tuhan begitu luar biasa. Pandemi ini bukan berjalan 1 hari 2 hari, sudah berjalan hampir 6 bulan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, setiap kita tetap terpelihara. Tapi sesungguhnya kematian pun bukan menjadi suatu masalah bagi orang percaya. Karena bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan, bukan? Tapi biarlah kita tetap menggunakan iman dan hikmat kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini, kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, maha kudus ini Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa pagi ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Segenap hati dan kehidupan kami bagi Engkau Tuhan. Ada di mezbah-Mu pagi ini ya Tuhan. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu dan juga terlebih lagi menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih setiap kami. Ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Kami ingin senantiasa selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Karena begitu banyak yang Engkau telah perbuat dalam hidup kami Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Bapa sangat mengerti setiap kami, segala yang kami perlukan dalam hidup ini ya Tuhan. Kasih-Mu sangat sempurna bagi kami. Bersama-sama mari kita bangkit. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih ada pagi ini ya Tuhan. Kasih setiamu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku.
Tak ada lembah kelam ya Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan Kaulah Yesus. Amin. Katakan dengan iman. Harapan hidupku. Jemaat mengatakan, Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Besar. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, ya Rama lama 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 ya Rama ya Rama se. Terpujilah Engkau Tuhan, kebesaran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Glory, haleluya. Oh ya Rama lama lama ya Rama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Jangan biarkan roh ketakutan mengalahkan kita. Kita hanya bisa mengalahkannya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa pujian, dengan penyembahan kita kepada Tuhan yang sanggup menghancurkan kuasa segala penyakit, segala kuasa-kuasa iblis. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan kepada Yesus. Biarkan Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah kami, mengalir di hati kami Tuhan. Duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba memisah selamat. Katakan lebih lagi, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Bangkitlah umat Tuhan. Kalau selama ini kita dikungkung dengan rasa takut, hanya kuasa pujian di dalam nama Yesus yang beri kelegaan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Milikilah roh seperti Daud yang tidak gentar melawan Goliat yang begitu besar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rama lama lama, ya Rama lama lama se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba
Haleluya. Haleluya Tuhan. Satu pribadi yang tidak bercacat dan celak, pribadi anak semata wayang, diberikan dari Bapa kepada manusia di dunia ini. Anak domba yang disembelih, yang menjadi korban. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, mengingatkan akan korban-Mu dijual juta, Bapa. Kami boleh dengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Urapi secara khusus, urapi kami yang mendengarkan. Kami serahkan segala beban kami, pergumulan kami semua pada Bapa di surga. Lebih pada Tuhan, terimalah Bapa segala pujian penyembahan ini bagi satu dupa yang hari pemana Engkau. Dan sekali lagi kami serahkan masalah, beban, pergumulan kami semua kepada Bapa di surga. Kami pulang satu kebebasan, kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cinta Dia, katakan Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Lewat nyanyian ini sesuai dengan firman Tuhan, anak domba yang tidak bercela. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam tema anak domba yang tidak bercela. Ya. Pagi ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Cerita seorang hamba Tuhan, saudara saya sama ceritanya. Tuhan, mereka harus mencari nafkah. Dia harus bekerja. Dia harus ada di tengah jalan. Dia harus berpikir, kemana perlindungan? Selain kepada Engkau, Tuhan. Kepada Engkau sumber rezeki, Tuhan. Biar mereka pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Dan malam dia tidur nyenyak. Dan saya meyakinkan firman Tuhan dalam Keluaran 8 ayat 22-23 ini, kalau umat Tuhan ada di Goshen. Goshen ini tempat pengembalaan. Umat Israel atau bangsa Israel terhindar daripada tulah demi tulah. Tapi kalau bangsa Israel ngelawan, nggak mau taat, suka-sukanya sendiri, ya keluar dari Goshen, Tuhan nggak menjamin. Ya, Tuhan nggak menjamin. Kalau saya dengar tentang Rahab, taruh benang merah. Kalau kau keluar, nggak menjamin. Maka saudara, maka saya bersyukur bertuhan sampai detik ini ya. Tuhan masih pelihara. Dan sebagai hamba Tuhan, apa yang dikerjakan? Kumpulin uang, bukan maunya Tuhan. Apa arti isi dunia ya? Jiwa kita binasa. Tapi yang utama, jiwa kita ini bersama dengan Tuhan. Dan saya merindukan bukan satu ketika kita mati, saudara terima kenyataan hidup. Satu ketika kita meninggalkan dunia yang fana. Ya, satu ketika kita meninggalkan fana. Tapi yang utama, apakah kita masuk neraka atau surga, itu yang utama. Sebagai minggu kedua saya nyampaikan firman Tuhan. Surga atau neraka itu yang utama. Ya, saya tidak mau satu pribadi jemaat Batu Karang masuk neraka gitu. Kita harus meninggalkan dunia fana, kita harus konsekuen. Tapi jangan masuk neraka ya. Maka berusaha bagaimana Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang memberikan pengertian hidup saudara. Nah, hari saya menyampaikan firman Tuhan, anak domba yang tidak bercela. Singkat-singkat saja ya, saudara catat saja di rumah, catat di rumah karena nggak mungkin uraikan terlalu dalam, terlalu lama gitu ya. Dari Keluaran 12 ayat yang kelima.
Keluaran 12 ayat yang kelima yang berkata demikian, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil atau kambing. Jadi anak domba yang berumur setahun. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai ayat 13, Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, saut Abraham, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belukarnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, saat itu Tuhan merintahkan Abraham mempersembahkan anaknya. Dan ketika pisau mau mengena pada Abraham kepada anaknya, dan Tuhan berbicara M besar atau katakanlah pra-Yesus sebenarnya. Udah bicaranya pra-Yesus. Nah, dia katakan jangan bunuh anak itu. Dan Tuhan sudah siapkan seekor anak domba pengganti anak itu. Perhatikan, anak domba pengganti anak itu sebagai korban. Nah, siapakah anak domba itu? Perhatikan yang pertama. Perhatikan, siapakah anak domba itu? Poin yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-29. Siapakah anak domba? Tolong. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba, ya, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Ya, jelas ya, anak domba itulah pribadi Kristus. Ya, kita terima ya, dan tipologinya masalah dan Abraham ini satu bayangan gitu ya. Tipologi anak domba ini bukan Kristus. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, singkat saja ya. Jadi Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus lahir ya 2000 tahun. Ya. Sampai Yesus sampai sekarang sudah 2000 lebih. Nah, Abraham ini ya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Uskasdim, untuk menuju suatu negeri yang dia tidak tahu. Ya, maka dalam Ibrani 11 ya, di mana negeri yang dia tidak tahu, tetapi dia meyakinkan dengan imannya suatu negeri, itulah Yerusalem baru atau langit dan bumi baru. Di sana Abraham punya iman, ya, imannya bahwa dia harus perintahkan, ya, untuk suatu negeri di mana dia merindukan tanah air. Perhatikan Ibrani 11 ayat yang ke-16, Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, jadi suatu kota yang tanah air surgawi. Nah, demikian juga kita merindukan tanah air surgawi. Ya, tanah air secara jasmani kita Indonesia, secara rohani tanah air surgawi yang menjadi kerinduan Abraham, dan kita juga menjadi kerinduan sebagai anak-anak Abraham merindukan satu tanah air surgawi. Nah, Abraham ini dia taat, ya, taat melakukan apa
yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan, anak domba itu syarat, ya, katakan anak domba yang syarat anak domba yang jadi korban. Perhatikan poin yang kedua, ya, yang kedua tolong. Syarat domba yang jadi korban, ya, jantan berumur setahun tidak bercacat, Keluaran 12 ayat 5 yang tadi saya baca, ya. Nah, jadi binatang atau domba yang harus jadi korban itulah yang pertama, jantan berumur setahun dan tidak bercacat, ya. Untuk membuktikan di mana ketidakcacatan, ya, jantan jelas, ya, umur setahun sudah beres, ya. Yang ketiga, tidak bercacat. Harus dibuktikan bahwa anak domba itu tidak bercacat. Jadi periksa A, B, C, D, D. Nah, kita tahu yang memeriksa Tuhan itu, ya, saat ini dia ada sebagai anak domba yang harus dikorbankan. Nah, dengan tidak dikorbankan, dia harus tidak bercacat. Nah, di sini ada ketemukan 6 hal. Yang pertama, perhatikan, ya, tidak bercacat di hadapan Hanas. Yang kedua, di hadapan Kayafas. Yang ketiga, dijatuhkan hukuman oleh Sanhedrin. Yang keempat, dibawa ke pengadilan di hadapan Pilatus. Di hadapan yang kelima, di hadapan Herodes. Yang keenam, dikirim kembali kepada Pilatus. Jadi ada 6 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk membuktikan bahwa domba itu tidak bercacat. Jadi ada bukti sesuatu domba yang akan dipersembahkan, diperiksa dulu untuk dibuktikan apakah tidak cacat atau tidak. Kalau cacat nggak bisa. Nah, demikian juga Yesus sebagai domba, dia harus diperiksa, ya. Kalau dia cacat, dia akan nggak diterima, ya. Maka di hadapan Hanas, di hadapan Kayafas, dijatuhkan hukuman oleh Sanhedrin, dibawa pengadilan di hadapan Pilatus, yang kelima di hadapan Herodes, yang keenam dikirim kembali kepada Pilatus. Oleh catat saja, ya, waktu terbatas. Nah, kita lihat pertama kali Yesus ketika ditangkap, dia di hadapan Hanas, Yohanes 18 ini. Yang kedua, setelah itu gak usah ayatnya, cepat ngejar waktu, ya. Di hadapan Hanas, ya, jelas. Yang kedua, di hadapan Kayafas. Nah, yang ketiga, langsung Yesus dibawa di hadapan, dijatuhkan hukuman oleh Sanhedrin, ya. Yang keempat, dibawa ke pengadilan di hadapan Pilatus. Jadi dibawa ke Hanas, di Kayafas, dijatuhkan hukuman oleh Sanhedrin, terus dibawa ke Pilatus. Nah, di Pilatus diperiksa oleh Pilatus. Lukas 23 ayat keempat. Lukas 23 ayat 4, singkat aja, ya. Lukas 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, ya, atau kata pada orang itu. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang itu. Diperiksa, ternyata nggak ada cacat, ya. Diperiksa, nggak cacat, nggak ada. Akhirnya dibawa kepada Herodes yang kelima, ke Herodes. Nggak usah baca ayatnya, ya. Dan yang keenam dibawa kembali kepada Pilatus. Nah, di Pilatus ini, Pilatus juga meriksa Yesus. Dikatakan ternyata dia tidak ada cacat, ya. Coba perhatikan Keluaran Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke Lukas 23 ayat yang ke 22. Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga, perhatikan, ya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang itu atau Yesus, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpa dengan hukuman mati. Jadi saat itu dikatakan Pilatus ini periksa Yesus,
diperiksa. Di hadapan Hanas diperiksa, di Kayafas diperiksa, dijatuh hukuman Fil Sanhedrin. Yang keempat dibawa ke pengadilan Pilatus. Yang kelima diperiksa lagi oleh Herodes. Yang keenam diperiksa kembali oleh Pilatus, bidain lagi itu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Dan dikatakan Pilatus bisa sampai 3 kali. Kalau sekali kurang kuat, 2 kali kurang kuat, 3 kali menunjukkan bahwa Yesus ini gak bercacat. Yuk perhatikan ya, Lukas 23 ayat 14, 15 dan ayat 22. Lukas 23 ayat 14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksa Yesus, anak domba ini. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada Yesus, tidak ada yang kudapati pada. Enggak ada. Perhatikan ayat yang ke-15-nya. Dan Herodes juga 3, sebab ia mengirimkan dia atau Yesus kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpa dengan hukuman mati yang kedua kali. Karena yang ketiga, perhatikan ayat 22. Ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang itu? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpa dengan hukuman mati. Dan jelas, Yesus ada anak domba, ya, anak domba yang tidak bercacat. Sebagaimana keluaran tadi, keluaran 12 ayat 5, dia tidak bercacat. Untuk membuktikan tidak cacat, dia harus diperiksa, dan akhir pemeriksaan yang terakhir oleh Pilatus sampai 3 kali, tidak ada kesalahan apapun dalam hidup Yesus. Ya. Tidak ada kesalahan apapun dalam hidup Yesus sebagai anak domba. Sebagai anak domba, dia tidak ada kesalahan apapun juga. Nah, setelah periksa nggak bercacat, ya pertama jantan setahun, dia bercacat, siap untuk dikorbankan, ya, siap untuk dikorbankan. Nah, dikorbankan ini tanda bahwa kalau sudah dia bercacat, siap dikorbankan. Nah, dia bagaikan anak domba yang disembelih. Maka dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yang berkata demikian. Yesaya 53 yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke berbantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memuting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke berbantaian dan digunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Artinya dia menyerah. Dia serahkan segala. Dia serahkan hidupnya sepenuh gitu. Gak berontak, gak ngamuk, tapi dia mau menyerah. Ya. Dia mau menyerah. Dia anak domba yang siap disembelih. Setelah siap disembelih dan dia menyerah. Untuk apa? Untuk keselamatan saudara saya. Untuk keselamatan saudara saya, dia menyerah sepenuh hidupnya. Sebagai anak domba yang disembelih,
Dia serahkan hidupnya sepenuh buat saudara saya lewat perjamuan kursi. Apa yang saudara ragukan tentang siapa dia? Masih saudara ragu akan dia? Maka saudara masih khawatir akan dia, akan cintanya, kasihnya yang luar biasa dalam hidup saudara saya. Dia tidak bercacat. Dan jelas Pilatus katakan sampai ketiga kali, aku periksa tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang cela. Dia kudus, dia bersih, dia tidak cacat dan cela. Dia rela berkorban. Untuk siapa? Untuk keselamatan manusia sedunia. Teristimewa pagi hari ini buat kita semua yang hadir. Maka dia mau mati semua karena cinta. Karena cintanya yang besar ke dalam hidup saudara. Dia rela yang mati untuk kematiannya. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang 50, Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56 yang berkata demikian. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, saudara tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Makan perjamuan suci ini, Yesus tinggal di saudara, di dalam saudara, saudara tinggal dalam Yesus. Sebagai sekutuan yang rapat, lekat dengan Tuhan, lewat perjamuan kudus. Bukan sekedar lekat-lekat yang biasa. Dan Alkitab jelas mengatakan, iya, saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Kalau saudara renungkan, ketika saya merenungkan kemarin, seorang profesor katakan, virus itu bisa masuk ke melalui ini. Kalau tidak salah ya, ada berapa macam virus? Ya. Kenapa dokter bisa kena terpapar? Karena mal saluran. Nah, Tuhan, kemana kita lari? Kemana kita sembunyi? Seorang dokter itu nggak mainan sembarang. Saudara lihat berapa kali pakai maskernya, berapa sudah siap sedemikian rupa sampai kena kabar. Kita bayangkan kemana selain kita lari kalau ikut Tuhan? Kemana kita lari? Itu baru katanya. Kita butuh Yesus yang menjadi hidup kita. Yesus jadi hidup kita. Maka lewat perjamuan suci, dok minta pada Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Sampai kita dipanggil Tuhan, bukan neraka yang kita masuk. Kita nggak tahu hidup yang kita jalani. Sebab satu ketika firman Tuhan harus digenapi. Di Amos. Memudah-mudah beredar-edar, tapi tidak ada lagi. Lalang gandum. Nah, kita lihat keadaan dunia. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kemana kita lari? Kalau kita jauh dari Tuhan, saya menghindar. Bukan jalan keluar. Ada macam-macam cara gitu. Ya, kita nggak bisa menghindar. Hanya mohon kemurahan Tuhan. Hanya mohon kemurahan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini. Sebentar kita nikmati. Jangan main-main. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Biar benar-benar Tuhan. Kau tinggal dalam hidupku Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Kita kuat dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4. Berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut, lembah kematian. Selanjutnya, aku tidak takut karena Tuhan Immanuel, arti beserta kita. Hanya Tuhan. Selalu nggak salah lari. Dokter-dokter spesialis banyak saya dengar. Hanya Tuhan. Maka lewat perjamuan suci ini,
Kita nikmati. Jangan main-main. Ke gereja bukan soal uang. Saudara nggak bikin persembahan nggak jadi masalah. Nggak masuk neraka. Tapi satu pertama, hargai tubuh dan darah Kristus. Dia anak domba yang tidak cacat celah. Dia tidak berdosa. Yang jadi keselamatan buat saya dan saudara. Dan kita akan nikmati Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara dalam Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Hargai dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya mohon hormat pelayan perjamuan suci. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci cepat sedikit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat firman-Mu. Sekalipun singkat kami mengerti. Anak domba yang disembelih. Anak domba yang tidak cacat celah. Yang menjadi korban. Dan saat ini kami boleh menikmati bagaikan tubuh yang dipecah-pecah. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi yang cerah, sebentar akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Adakan hubungan dengan Tuhan dulu. Layakkan. Sehingga benar-benar kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Adakan pemberesan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Siap untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bapa, turunkan berkat-Mu saat perjamuan ini. Dan berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam tubuh darah Kristus. Bukakan makanan minuman sesungguhnya hidup kekal. Amin. Saudara, tangannya nadang ya. Nanti akan diberikan petugas. Bagi saudara sudah terima, buka pelan-pelan ya sampai anggur ini berceceran ya. Yang sudah terima tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Hati-hati sedikitnya. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini. Bukannya hati-hati, jangan sampai berceceran. Sudah terima semua pemain musik.
Singer, song leader. Mari kita bangkit berdiri. Sudah semua? Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang mengenai darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambil tubuh Tuhan dari kepala saudara, taruh darah Tuhan dada saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambil cawan Tuhan. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Dia. Kita mengagungkan Dia. Kita berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami boleh mengenang Kau, anak domba yang tidak cacat celah, sehingga layak dikorbankan. Dan Kau yakinkan akan firman Tuhan
perjalanan engkau dan aku dan engkau. Engkau sebagai suami, engkau jadi pembela kami sebagai kekasih engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan hidupmu Tuhan. Engkau ada pembela dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Kami tidak lihat masalah yang akan terjadi. Masalah yang kami hadapi hanya Engkau Tuhan yang lebih mengerti kebutuhan kami Bapa. Bapa, hanya Engkau. Engkau lihat tetesan air mata anak-anak-Mu. Dia tidak bisa berkata yang muluk-muluk kepada Engkau Bapa, tapi Engkau menjeritkan hati mereka Bapa. Bapa, Engkau tahu cerita mereka Bapa. Engkau tahu beban mereka Bapa. Engkau tahu masalah mereka. Dunia begitu menakutkan bagi daging, tapi firman-Mu memberikan kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jangan satu pribadi tidak menikmati berkat Allah. Jangan satu pribadi pun tidak engkau perhatikan cerita hatinya. Sekalipun dia tidak pandai berkata-kata, tapi engkau lihat hati yang tulus, hati yang mencari Engkau Tuhan. Yang Engkau buang. Kalau mereka harus bekerja, berkati buat tangan mereka. Dia harus berdagang keliling, Engkau nyertai. Berdagang, Engkau sumber berkat. Berikan hikmat dari Tuhan yang selesaikan pekerjaannya. Kalau dia berdagang, bekerja, dia bisa selesaikan sebagai seorang pegawai. Engkau sumber rezeki. Engkau tahu kebutuhan mereka semua. Sekali lagi berkati ladang mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Yang ulang tahun pada minggu ini, Kau berkati. Berkati yang ulang tahun pernikahan buat Edi Teja. Besok ke-23 tahun. Bersama Lola. Lianto bersama Vivi ke-12 tahun dan pernikahannya. Jackson 10 tahun tanggal 7 besok Tuhan. Berkati yang lain-lain hamba tidak tahu. Kau sudah berkati menikahnya mereka, Kau berkati segala kebutuhan mereka. Berkati melompong mereka, apa di perjalanannya. Terima kasih Bapak. Dan lengkap pada pagi ini kami lengkapi ibadah dengan persembahan. Kami mau memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kami mau memberi kepada Tuhan dengan cinta. Kami memberi kepada Engkau karena dengan sukarela. Tidak motivasi lain Tuhan. Engkau mengenal hati kami yang tulus karena mencintai Engkau. Mencintai pekerjaan Tuhan. Dan kami juga belajar mengembalikan hak milik-Mu. Kami meyakinkan Tuhan hidup. Orang mencucurkan air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan Tuhan di buat tanganan. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir. Sesi yang kedua Kau berkati, sesi yang ketiga Kau berkati. Lebih pada Tuhan yang terakhir Tuhan. Jangan ada virus corona, jangan ada klaster corona buat gerejamu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan anak-anakmu Tuhan, lindungi Tuhan, lindungi Tuhan. Firman-Mu berkata Immanuel, Engkau adalah aku, ada pembela pelindungan mereka. Dia berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, Tuhan memberkati.